Halo, Assalamualaikum. Mudah-mudahan urip kita. Waalaikumsalam, mohon maaf Bapak Ibu semuanya ada keterlambatan karena ada masalah teknis sebentar nggih. Mohon Oh untuk iya, makasih. Saya kira saya yang error. Lagi mulai. Mulai. Iya. Tangan gini. kameranya dulu. Kak wes kakak wes. Sudah. Baca oke. Ambilkannya gimana nih?
Oh iya. Mikrofonnya. Oke. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Dr. Riyadika, narasumber pada pagi hari ini, dan tidak lupa yang kami hormati juga para pemirsa, para jamaah yang dirahmati Allah yang senantiasa selalu istiqomah mengikuti pengajian Ahad pagi ini yang berada di rumah. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kesempatan pagi ini kita semua masih diberi kesempatan karunia nikmat untuk mengikuti kajian ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa satu kekurangan apapun. Kedua kalinya salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang dimana kita selalu menanti syafaatnya hingga di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang ada di rumah bahwasanya kajian hari ini molor sampai beberapa menit karena ada beberapa kendala teknis ya Bapak Ibu, kami mohon maaf. Selanjutnya sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membacakan biodata atau daftar riwayat. Nama lengkap Dr. Gigi Riyadilka Perwidananta. Tempat tanggal lahir Blora 18 September 1993. Alamat rumah Desa Sendang Wungu, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora. Untuk riwayat pendidikan SD Muhammadiyah Blora. Halo. SMP Pak Kadi Dawo. Wonten pundi, Pak? Sinten Pak sing ini lho Pak ini rojiun. Nggih, sopi kalau tak kenal oleh teman-teman Pak. Yang kedua yaitu RSPKU Muhammadiyah. Iya, Pak. Kajian di hari ini atau materi yang akan disampaikan pada pagi hari ini langsung saja saya serahkan kepada narasumber kepada Dr. Dananta, kami silakan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian rutin PCM Blora. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dr. Gigi Riyadilka, alumni dari SD Muhammadiyah 1 Blora. Baik, pada kesempatan pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan sebuah tema ya tentang nikmat syukur. Tentu nikmat syukur itu kalau kita belajar dari kecil sampai dewasa, itu gambarannya kan umum ya. Artinya umum, ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah. Pada hari ini, saya ingin mendalam rongga mulut. Karena background saya dari kedokteran ini, maka berbagi mengenai banyak terus kita mulut sehingga kita mensyukuri dan
memahami fungsi-fungsi yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala pada rongga mulut kita. Baik. Sudahkah kita bersyukur hari ini para jamaah sekalian? Jika sudah bersyukur, bagaimana cara mensyukur nikmat itu? Cara mensyukur nikmat adalah menggunakan segala nikmat yang dititipkan oleh Allah sesuai dengan fungsi Allah. Kan pengajian. Jadi pengajian Zoom. Menggunakan segala nikmat yang dititipkan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tentu segala nikmat yang kita dapat apapun itu pasti semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin hanya mengandalkan usaha kita, nikmat itu akan turun. Pasti ada peran dan kekuasaan Allah lah yang memberikan nikmat itu untuk sampai kepada kita semuanya. Nikmat yang kita dapat itu berupa titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang difungsikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 man khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku itu melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu adalah sebagai sarana untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi illa liya'budun, supaya mereka menyembahku. Kemudian apakah titipan yang diberikan oleh Allah berupa rongga mulut itu sesuatu yang sudah sempurna? Nah, disinilah Allah menjelaskan dalam surat At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kalau ada kata-kata sungguh itu berarti penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan dan seindah-indahnya rupa. Jadi di sini Allah menegaskan bahwa apa yang dititipkan oleh Allah kepada kita itu merupakan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ciptaan, dan seindah-indah rupa. Jadi memang apa yang diberikan oleh Allah, yang dititipkan kepada kita, itu yang paling terbaik buat manusia. Para jamaah sekalian, mari kita buktikan seberapa terbaiknya ciptaan Allah yang dititipkan kepada kita. Baik, kita mulai dari kesempurnaan penciptaan gigi, ya. Jadi dalam gigi kita itu ada beberapa struktur yang menyusun gigi kita. Paling luar itu adalah enamel. Ya, paling luar itu adalah enamel. Enamel itu berdasarkan penelitian, dia kekerasannya lebih keras daripada keramik ya. Keramik yang ada di rumah-rumah kita. Jadi lantai keramik itu kan sudah keras guys, jamaah sekalian. Itu kekerasannya tuh lebih keras gigi kita daripada keramik itu. Jadi Allah mendesain gigi itu supaya kuat, supaya keras itu diberilah lapisan enamel supaya tidak mudah berlubang, tidak mudah sakit, ketika digunakan untuk makan dia kuat. Dan tentunya tidak mengganggu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam enamel itu terdapat sebuah lapisan lagi,
namanya lapisan dentin. Ya. Lapisan dentin itu dia sama keras seperti enamel, tapi kekerasannya sedikit berkurang. Kenapa sedikit berkurang? Karena di dalam dentin itu terdapat serabut-serabut saraf. Kenapa sih Allah menciptakan dentin ya? Jadi karena ada serabut-serabut saraf itulah, jika seandainya lapisan enamel itu dia berlubang atau seandainya dia rusak, itu dentinlah yang pertama kali memberikan respon. Jadi istilahnya dia memberikan sinyal, ini loh gigimu itu lubang. Nah, jadi ketika dentin itu sudah terbuka, sudah berlubang, gigi kita itu akan merasakan sensitif ya. Mungkin istilahnya gigi sensitif seperti yang di iklan-iklan. Itu artinya lapisan enamel kita sudah berlubang atau sudah rusak. Makanya gigi kita mengalami sensitif. Kemudian lapisan yang ketiga itu lapisan pulpa. Di sini lapisan yang paling paling vital ya, paling penting dalam gigi kita. Karena dalam lapisan pulpa itu terdapat suplai-suplai pembuluh darah, kemudian suplai-suplai makanan untuk nutrisi gigi, dan tentunya yang membuat gigi itu hidup karena ada pulpa. Jadi dalam pulpa itu isinya adalah pembuluh darah yang dia mempersyaratkan gigi itu supaya gigi itu hidup. Memang ada gigi hidup atau gigi mati. Jadi perbedaannya adalah gigi hidup itu gigi yang masih sehat. Gigi yang belum pernah dia mengalami masalah apapun. Namun sebaliknya gigi yang mati itu merupakan gigi-gigi yang dia mengalami masalah. Mungkin pertama pernah jatuh, terbentur, sehingga dalam waktu kelamaan gigi itu akan mengalami perubahan warna. Ya, contohnya mungkin ada jamaah sekalian yang pernah jatuh, kemudian giginya tidak dilakukan perawatan, lama-kelamaan gigi itu akan berubah menjadi warna hitam. Kemudian yang kedua, pada anak-anak ya, pada anak-anak itu kan ada yang mengalami gigis ya, gigis itu giginya hitam-hitam. Itu juga sama, karena dia pada bagian gigi yang rusak itu respon pulpa, dari respon pembuluh darah itu membentuk semacam lapisan pelindung berupa warna hitam tadi. Kalau dalam ilmu kedokteran gigi namanya dentin sklerotik ya. Dentin sklerotik itu lapisan terluar pulpa yang dia melindungi gigi itu supaya dia tidak rusak parah. Artinya kekuatan gigi anak-anak untuk melawan infeksi itu lebih bagus daripada gigi dewasa. Ya. Oke, sebelum kita beralih kepada anak-anak tadi, kita kembali lagi ke pulpa ya. Pulpa itu jaringan yang sangat sensitif karena di dalamnya ada saraf dan pembuluh darah. Jadi, seandainya lapisan enamel tadi rusak, kemudian menembus dentin, dan dia mencapai pulpa, itu sakitnya luar biasa. Ya, jadi ketika para jamaah mengalami sakit gigi yang sampai tidak bisa tidur, sampai tidak bisa digunakan beraktivitas, dan sampai mengganggu semua rutinitas jamaah semuanya, itu artinya gigi jenengan kerusakannya sudah mencapai lapisan paling dalam, yaitu lapisan pulpa. Nah, di sini Allah memberi begitu rusaknya. Ya, jadi memang peringatan kepada kita bahwa sebaik-baik ciptaan itu, sesempurna-sempurna ciptaan itu membutuhkan pemeliharaan. Artinya jangan sampai yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan cuma-cuma. Artinya kita tidak jaga, kita tidak rawat, dan kita tidak bersihkan ya, tentunya kalau gigi itu. Misal seandainya di sebuah tempat, tentu kita melakukan yang namanya parkir ya, parkir kendaraan, parkir motor, parkir mobil. Apabila kita menitipkan kendaraan itu, kemudian
ternyata saat kita kembali ke tempat pagar itu ada beberapa item yang hilang. Contoh spionnya hilang, contoh bannya mengalami bocor, rusak. Tentu kita tidak akan terima. Kita sudah menitipkan kepada si penanda saja. Maka di sini ketika berikan titipan oleh Allah SWT, harus dijaga baik-baik, jangan sampai rusak, jangan sampai mengalami berbagai macam masalah. Ya. Jadi kita kembali lagi kepada gigi tadi, yang paling luar itu adalah lapisan enamel. Dia lapisan paling kuat, lebih kuat daripada lantai di rumah kita. Kemudian lapisan selanjutnya di dalamnya ada dentin dan pulpa. Kemudian ketika gigi itu mengalami kerusakan sampai mencapai pulpa, itu yang dikhawatirkan adalah adanya infeksi gigi ya. Infeksi gigi itu dia bisa menjadi pencetus penyakit-penyakit yang bisa di seluruh tubuh kita. Kenapa? Karena dalam gigi itu kan tadi saya sampaikan ada saraf dan pembuluh darah. Ya. Pembuluh darah itu mengalir ke seluruh tubuh. Maka ada yang namanya penyakit endokarditis. Endokarditis itu artinya ya penutupan katup jantung karena ada bakteri dari gigi yang masuk ke jantung. Jadi dia semacam gagal jantung yang diakibatkan oleh bakteri dari gigi. Untuk nama bakterinya itu ada banyak, ada Streptococcus mutans, kemudian Staphylococcus aureus. Jadi memang macam-macam penyakit oleh sakit gigi. Itu tinggal 5 menit lagi jamaah, maaf. Sebenarnya pembahasan kita masih panjang, jadi ini dipercepat saja ya. Mungkin bisa disambung lain waktu. Baik. Selanjutnya ya. Kesempurnaan ciptaan Allah yang kedua itu adalah struktur gigi kita ya. Jadi gigi kita itu tersusun sangat rapi sekali. Dari depan sampai belakang masing-masing ada fungsinya dan masing-masing juga ada maksud dan tujuannya. Untuk maksud dan tujuannya mungkin bisa kita sampaikan di lain waktu. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah Quran surat lagi, yaitu surat As-Saff ayat 4. Innallaha bulladina yuqatiluna fi sabilihi safan ka'annahum. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya susun kokoh. Jadi gigi kita itu merupakan suatu bangunan yang tersusun kokoh karena apa? Dia gigi-gigi itu membentuk sebuah barisan yang teratur. Maka untuk memakan apa yang kita gunakan sebagai nutrisi sehari-hari, gigi itu sangat kuat. Karena susunannya adalah barisan yang sangat teratur. Kemudian, Rasulullah SAW pernah bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Ya. Jadi pentingnya menyikat gigi, membersihkan gigi sampai ditekankan oleh Rasulullah SAW sejak zaman dahulu ya. Kenapa? Karena ini memang titipan dari Allah yang harus kita jaga untuk sebagai beribadah kepada Allah SWT. Next. Seperti saya sampaikan tadi, semua kesempurnaan itu hanya bersifat titipan, artinya bersifat pinjaman dan hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Mungkin kalau kita sering dengar kalimat ini berkaitan dengan kalimat berdoa ya, tapi di sini kita menafsirkan atau memahami dalam bentuk yang lain, yaitu sesungguhnya semua ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Jadi semua kesempurnaan yang Allah berikan itu hanya bersifat titipan dan harus kita jaga baik-baik sebelum semua titipan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah bersyukur hari ini, jamaah sekalian? Sedikit yang bisa saya sampaikan karena memang keterbatasan waktu, mohon maaf. Semoga apa yang kita bisa pelajari di sini, kita bisa menjadi hamba Allah yang dapat menggunakan segala nikmat yang dititipkan itu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jazakumullah khairan. Monggo jika ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Terima kasih Dr. Rea Dilka atas waktu yang telah disampaikan, dan kami selaku pengada kajian pada pagi hari ini mohon maaf ya Dok ya, karena waktu kita terbatas. Karena begini Bapak Ibu semuanya, kan sebenarnya tadi kan kita mulai jam 6.45 dan karena Zoom ternyata paketnya itu belum diperpanjang. Nah, itu menjadi keterbatasan kita pada pertemuan kali ini gitu. Nah, jadi kepada Bapak Ibu semuanya, monggo yang ingin bertanya silakan. Kami buka sesi pertanyaan, 2 penanya terlebih dahulu. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa raise hand langsung biar kita bisa saling tatap muka. Mungkin monggo kepada Bapak Ibu semuanya. Nah, kelihatannya mungkin sambil menunggu ya Dok ya, mungkin dari saya, pertanyaan dari saya. Nah, untuk perawatan gigi yang benar itu seperti apa Dok? Mungkin agar kita mungkin dari kecil itu terbiasa, agar gigi kita itu terawat dengan sehat, mungkin sampai besar, sampai lansia itu agar gigi kita tetap sehat, bagaimana perawatan yang baik dan benar? Pertanyaan dari saya, mungkin bisa langsung dijawab Dok. Terima kasih. Jadi untuk menjelaskan perawatan itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu perawatan preventif. Preventif itu artinya kita melakukan pencegahan. Yang pertama, bentuk pencegahannya adalah melakukan gigi sebelum tidur itu wajib ya. Jadi sikat gigi itu kalau kita dapat pelajaran itu kan 2 kali sehari. Tapi sekali sehari itu yang harus caranya itu dari gusi ke arah gigi. Jadi dari arah merah ke arah putih, dia gerakannya vertikal ya. Akan menjadi namanya resesi. Resesi itu penurunan gusi. Itu. Terus yang ketiga bentuk pencegahannya adalah kita melakukan perawatan kondisi saliva atau air ludah, kondisi air ludah yang sangat asam. Meskipun kita sikat gigi, jika kondisi air ludahnya asam, itu kemungkinan untuk berlubangnya sangat tinggi sekali. Terus yang keempat,
perawatan fissure sealant. Jadi fissure sealant itu bentuk aplikasi semacam bahan tambalan, tapi gigi dibuat jadi lapisan paling dalam gigi. Pada gigi kami biasanya itu kan ada semacam cekungan ya. Cekungan itu nanti berpotensi untuk menimbulkan lubang. Nah, itu dikasih semacam mengandung fluor sehingga gigi itu akan terhindar dari resiko berlubang. Itu untuk perawatan pencegahan. Masih banyak lagi perawatan yang lain. Nah, kita bagaimana kita harus bisa menjaganya dan merawatnya dengan sebaik-baik mungkin. Ya. Ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan tentang seputar kajian pada pagi hari ini dan mungkin seputar kesehatan gigi, kesehatan gigi kita. Monggo kepada Bapak Ibu semuanya. Atau mungkin ada masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Saya mau tanya, Mas. Terus. Ya, monggo Bapak. Pak Budi. Pak Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Budi, Mas. Pak Budi, Pak Dokter. Mau tanya gini loh. Untuk kalau bangun tidur itu tuh yang baik langsung sikat gigi atau minum air putih lebih dulu. Ini kalau bangun tidur, kalau kita bangun tidur itu kadang-kadang apakah kita tuh minum air putih lebih dahulu atau langsung sikat gigi dulu dengan itu yang pertama. Kemudian yang bisa diulangi Pak, non sewu? Nggak jelas ya? Kurang jelas nggih, monggo. Ya. Ini loh, mau tanya untuk kalau kita itu bangun tidur itu apakah langsung sikat gigi atau langsung minum air putih dulu? Ya, jadi membersihkan mulutnya itu apakah langsung sikat gigi atau kita tuh sebaiknya minum air putih dulu? Sudah bisa didengar? Baik. Halo. Ini cuma satu bisa ya? Halo, halo nggih Pak Budi. Ya. Halo. Nggak bisa. Kalau tidak jelas ditulis di chat aja, Pak. Pertanyaannya berarti apakah kita setelah bangun tidur itu gosok gigi terlebih dahulu atau minum terlebih dahulu? Itu nggih Pak Budi nggih. Ya. Baik. Terima kasih Bapak Budi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi untuk sikat gigi itu sebaiknya setelah sanitasi gigi. Jadi ketika kita bangun tidur, itu minum air putih dulu, mau makan, monggo bebas. Nah, setelah makan itu, nanti baru sikat gigi. Tapi yang harus garis bawahi adalah, makan itu harus diberikan jeda selama 15 menit sampai 10 menit, baru kita bisa sikat gigi. Mengapa demikian? Karena itu setelah gigi itu asam sekali, jadi air lutu sifatnya sangat asam. Asam itu apa? Dia ketika kena
si pelasan enan itu menetralisir asam tersebut sehingga dia Mohon maaf nggih karena koneksinya kurang stabil. Ya, saya bisa didengar suaranya ya. Satu lagi, kalau ketika kita puasan itu untuk menjaga bau mulut itu terutama kalau waktu siang itu bagaimana? Oh. Sakit dok ini ketika Jadi gitu ya pertanyaannya ya. Ketika puasa, bagaimana menjaga bau mulut kita? Baik. Untuk menjaga bau mulut kita, itu menggosok gigi setelah sahur. Okay? Setelah sahur pagi hari, kita gosok gigi setelah sahur itu dikasih jeda 15-30 menit, baru sikat gigi. Kemudian yang kedua, janganlah ya, yang harus dihindari, janganlah kita memakai karena ada beberapa kandungan dari mouthwash, obat kumur itu yang dia itu mengandung alkohol, ya. Nyuwun sewu, alkohol itu jika memakai dalam jangka waktu lama itu akan berisiko menimbulkan kanker mulut ya. Jadi sebaiknya untuk menjaga agar kita tidak bau mulut itu sebelum puasa ya, sebelum puasa itu periksa ke dokter gigi. Jadi biasanya kan bau mulut itu dicetuskan oleh dua hal. Pertama mulut kita, yang kedua lambung saat kosong ya. Jika mulut kita itu faktor yang paling sangat berperan adalah adanya gigi berlubang, dan yang kedua adanya karang gigi. Nah, ini harus dibersihkan dulu semuanya. Nanti akan minimalisir terjadinya bau mulut saat berpuasa. Adapun bau mulut yang ditimbulkan oleh lambungnya yang kosong karena puasa, itu tidak sebau daripada kondisi gigi kita yang kotor. Seperti itu, nggih. Ada lagi, Mas? Mungkin ada lagi yang lainnya sebelum kami tutup pada pagi hari ini. Monggo. Jika tidak ada, mungkin langsung close statement dari jenengan dok. Close statement pada kajian pagi hari ini yang terbatas waktunya. Baik, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Di sini kami ingin mengajak kepada jamaah sekalian bahwa surga itu mahal, nggih. Surga itu kan mahal. Ditempuh dengan berbagai macam cara-cara yang sangat susah. Tentunya di sini Allah memberikan sebuah sarana, sebuah alat untuk mencapai surga itu. Dan tentunya karena surga itu susah, maka Allah memberikan kesempurnaan dalam bentuk sarana kita untuk mencapai surga. Allah memberikan rongga mulut yang sangat sempurna, terdiri dari gigi, kemudian kelenjar-kelenjar air ludah yang itu
mukjizatnya luar biasa ya kepada setiap manusia. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan respon-respon imun kita yang dia itu memberikan perlawanan pertama saat makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu makanan-makanan yang mengandung bakteri. Maka mulut itu sebagai pintu utama dari segala hal yang masuk ke okay. Maka di sini Allah memberikan sesempurna-sempurna ciptaannya untuk menunjang kita agar bisa beribadah maksimal. Karena memang Allah mendesain kita hadir di dunia, hadir di sini illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter atas waktu yang telah disempatkan pada pagi hari ini, dan kami mohon maaf sebagai penyelenggara baik kepada narasumber pagi hari ini maupun pemirsa Bapak Ibu yang ada di rumah karena ada beberapa kendala yang kita alami sehingga proses atau kajian pada pagi hari ini kurang berjalan dengan lancar, dan kami mohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya ini ada satu lagi dok, ternyata sebelum kelas statement itu. Oh, boleh. Boleh ya dok ya, satu lagi Iya, boleh. Ini sekalian, ini terakhir juga sebagai close statement tadi. Sebenarnya kan sudah, tapi ini ada terakhir, jadi Oke, baik. Daripada nanti jamaah kurang enak kalau nggak dijawab, lebih baik dijawab saja ya dok ya. Assalamualaikum dok, ini dari Wasito Musabah. Pak Wasito, mohon izin untuk bertanya pada gigi anak. Biasanya terjadi gigis padahal anak sudah sikat gigi dan menghindari makan coklat dan manis. Kira-kira penyebabnya apa ya dok? Ya, baik. Penyebabnya yang pertama dari kondisi genetis ya. Biasanya gigi berlubang itu karena faktor turunan dari bapak ibu. Okay. Jadi kondisi kalsium pada tubuh anak-anak itu cenderung mengikuti kondisi orang tuanya. Biasanya kalau gigi orang tuanya banyak yang berlubang, itu resiko anak-anak berlubang juga sangat besar. Makanya tadi saya sampaikan untuk perawatan preventif itu ada sikat gigi, kemudian yang kedua pengaplikasian bahan fluor kepada gigi anak-anak setiap 6 bulan sekali. Kemudian yang ketiga pemberian lapisan khusus pada cekukan-cekukan gigi geraham itu bertujuan untuk meminimalisir terjadinya lubang pada gigi anak-anak. Jadi memang sikat gigi saja itu tidak cukup, ya. Tidak cukup. Apalagi sekarang makanan-makanan kita itu semuanya mengandung bahan-bahan kimiawi. Jadi memang harus perlu proteksi ekstra untuk mencegah gigi itu berlubang. Terima kasih. Itu yang telah disampaikan, mungkin bisa diterima nggih Pak Wasito dari SMK Muhammadiyah 1 Blora. Sebelumnya mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan bacaan kafaratul majelis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Saya sebagai moderator pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Sekian, nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilillah fastaghfiruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.